Ibadah yang sejati. Seringkali kita menganggap kemakmuran adalah tanda bahwa seseorang hidup berkenan atau diberkati Tuhan. Kita dapat belajar kisah di Alkitab. Ternyata Tuhan tidak berkenan. Amos 6 ayat 1. Celaka atas orang-orang yang merasa aman di Sion, atas orang-orang yang merasa tentram di Gunung Samaria, atas orang-orang terkemuka dari bangsa yang utama, orang-orang yang kepada mereka kaum Israel biasa datang. Saat itu, bangsa Israel sedang mengalami kemakmuran dan kedamaian. Tetapi ketentraman itu adalah palsu. Hal inilah yang dikecam oleh Nabi Amos. Dalam Amos 2 ayat 4-8 disampaikan tentang dosa yang dilakukan Yehuda dan Israel. Mereka menolak hukum Tuhan. Tidak ada keadilan dalam masyarakat. Mereka menindas orang miskin, menginjak yang lemah, menjalankan bisnis dengan curang, melakukan perzinahan, tidak menghormati mezbah Tuhan. Amos 5 ayat 21-22. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang dengan perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka, dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Walaupun mereka beribadah, tetapi Tuhan menolaknya, karena masih ada kejahatan di balik kehidupannya, hingga Tuhan akan mendatangkan hukuman. Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Tuhan akan menegakkan keadilan. Mereka akan menerima hukuman. Amos 9 ayat 14. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Pada akhirnya, kasih Tuhan dinyatakan. Janji keselamatan diberikan. Tuhan memulihkan kembali. Semua ini bergantung pada respon kita atas teguran Tuhan. Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bukanlah acara ritual, korban-korban persembahan yang besar yang Tuhan inginkan, tetapi kekudusan hidup kita yang sepenuhnya kita serahkan kepada Tuhan yang akan menjadikan ibadah yang sejati. Mari kita perbaiki cara hidup kita dengan benar, agar ibadah yang kita lakukan dapat berkenan dan diterima Tuhan, sehingga kita dapat menerima berkat-Nya dengan sempurna. Amin. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati.